Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Harifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 4 September 2024. Dan hari ini ya di program Minang Kreatif kita kedatangan narasumber, ada Kak Rahma Dini Putri. Ini merupakan seorang modal dari Mars Management. Langsung saja kita sapa sanak padang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini. Waalaikumsalam. Halo kakak. Halo, gimana Kak Dini kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah sehat. Buru-buru ya Kak ya tadi kesini Iya, ya. Kak. Masya Allah, akhirnya. Nah Kak Dini sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya mungkin selain sebagai model jadi mahasiswa akhir yang baik ya kak. Oke. Berarti sekarang lagi skripsian ya Kak ya? Iya kak. Oke. Kak Dini ini mahasiswa di universitas mana nih? Universitas Negeri Padang kak. Oh, UNP. Iya, Oke. Berarti kita se-alma mater ya Kak ya. Jurusannya apa Kak Dini? Jurusannya manajemen kak, FE kak. Oke, manajemen FE. Iya. Oke, berarti sekarang lagi skripsian banget ya Kak ya. Oke. Nah ini Kak Dini ini sejak kapan sih Kak jadi model? Kalau untuk jadi model itu udah dari kecil ya kak, dari kelas 5 SD kakak. Oke, kelas 5 SD udah keren ya, udah tampil-tampil berarti ya Kak ya. Tapi berawal dari coba-coba sih kak, berawal dari coba-coba. tidak mau gitu. Tidak mau. Iya, dan Oke. dipaksa coba-coba, ketagihan. Ini siapa yang maksa Kak? Keluarga atau gimana nih Kak? Berawal waktu kelas 3 SD itu mama punya toko. Di oke. situ ada salon yang pindah dari Pekanbaru gitu kak. Hmm. Jadi salon itulah yang minta aku untuk jadi modelnya. Awalnya nggak mau. Akhirnya dibujuk-bujuk kelas 5 SD mama bilang ya udah coba gitu. Oke, awalnya nggak mau, akhirnya ketagihan ya Kak ya. Iya, Kak. Berawal dari anti kamera ya kak. Anti kamera. Kalau sekarang jadi suka kamera ya Kak ya. Iya begitulah kak. Oke deh, dan sana pandangan yang ingin bergabung, yang ingin nanya-nanya ya ke Kak Dini, bisa ditelepon 812414 atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811660924. Dan sana pandangan bisa menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi kita di RRI Digital. Nah ini BTW nih Kak Dini, kenapa sih Kak Dini tertarik dari awalnya nggak mau, akhirnya tertarik nih ke dunia model? Apakah dari orang tua atau keluarga terdekat atau keturunan nih dari Kak Dini itu memang ada nih yang basicnya itu memang model juga? Apa gimana nih Kak Dini? Sebenarnya lebih ke tantangan ya kak, karena tantangan. keluar dari zona nyaman pertama, yang kedua karena berawal dari ikut lomba yang pertama kali itu langsung masuk grand final, cuman nggak menang. Itu merasa tertantang. Awalnya
pada seperti anak-anak pada umumnya kayak nggak mau deh karena nggak menang gitu, tapi disupport sama orang tua coba lagi gitu, akhirnya ya udah coba terjun gitu Kak. Oke, itu waktu SD berarti masuk grand finalnya Kak? Iya, waktu SD, abis itu SMP, SMA coba lagi. Pas SMA itu kebetulan ada salah satu agensi yang narik, coba untuk masuk ke sekolahnya. Abis itu jadi disitulah fokusnya gitu Kak. Cuman karena ada satu dan lain hal yang membuat aku narik diri dari agensi tersebut gitu. Dan akhirnya berlabuhlah di Mars ini gitu. Nah ini BTW Kak Dini berarti dari kecil memang udah paling tinggi ya di antara teman-temannya? Kalau dari kecil iya Kak, dari teman-teman iya. Cuman di keluarga untungnya papa lebih tinggi ya Kak. Oh iya, Masya Allah. Jangan-jangan tinggi papanya 2 meter lagi? Enggak sampai. BTW ini Kak Dini berapa sih tinggi badannya? Tinggi banget soalnya ya. Kalau untuk sekarang terakhir ngukur itu 179 Kak. Masya Allah, 179. Oke. Untuk berat badannya? Kalau berat badan sekarang itu karena skripsian ya Kak, jadinya 48. 48. Oke. Berarti kalau untuk di dunia model ini memang harus menjaga ini ya Kak, badan ideal ya? Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya Kak, karena kan model itu ada banyak. Model itu ada model big size, ada model fashion, ada model make up. Nah kalau untuk model fashion sendiri, kalau untuk proporsionalnya memang harus kutilang ya Kak, istilahnya kurus tinggi langsing gitu. Tapi kalau ada beberapa desainer yang memang mengkhususkan untuk big size gitu Kak. Oke. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan juga ya Kak ya. Oke. Nah ini kurang lebih berarti udah lama ya Kak, belasan tahun kali ya di dunia model ya Kak ya. Gimana sih Kak suka dukanya di dunia model ini? Dukanya mungkin karena kalah terus ya Kak, karena dari SD sampai SMA itu aku nggak pernah menang loh Kak. Setiap lomba ya penting pengalaman ya Kak ya. Iya, selalu masuk grand final tapi nggak pernah menang gitu loh Kak. Itu waktu SMP aku kalah gara-gara sepatu, pokoknya kalahnya itu gara-gara salah busana terus gitu Kak. Nah akhirnya berlabuh di Mars inilah yang benar-benar tahu fashion gitu, karena coach aku juga fashion stylist kan Kak gitu. Oke, Masya Allah. Ini kan kalau misalkan di modeling ini ya Kak, apalagi kalau kayak kakak sebagai model ya, itu sering dapat stigma negatif nggak sih Kak dari masyarakat gitu ya, dari lingkungan sekitar. Nah dari Kak Dini sendiri itu pernah dapat stigma negatif nggak nih? Kalau untuk di dunia modelnya sendiri itu pasti ada ya Kak, negatif. Sebenarnya apapun pekerjaan kita pasti ada negatif dan positifnya. Cuman kalau dari aku sendiri, motivasi pertama aku jadi model itu lebih kayak aku ingin buktiin ke orang-orang kalau model itu nggak seperti pemikiran negatif mereka gitu. Oke, berarti gimana sih cara Kak Dini menanggapinya? Kalau aku lebih ke kayak misalkan kayak gimana cara kita menjaga diri kita dari hal-hal negatif itu Kak. Misalkan kayak di acara apa gitu, kita harus bisa mengontrol diri kita, ini yang boleh dilakuin, ini yang nggak boleh dilakuin gitu Kak. Kalau seandainya misalkan kayak yang berpasangan, itu cukup profesionalitas di atas panggung aja gitu Kak. Oke. Nah ini Kak Dini pernah ikut lomba, udah keluar kota Padang belum nih Kak? Kalau lomba masih di Padang, cuman kalau untuk show alhamdulillah udah keliling Sumbar lah. Udah keliling Sumbar ya. Oke, udah kemana aja tuh Kak Dini? Biasanya itu tahun kemarin November itu biasanya ke Sawalunto Kak. Terus abis itu di bulan Juni biasanya ke Payakumbuh, tapi lebih sering di Padang Kak. Oh lebih sering di Padang. Atau kadang-kadang kalau ada acara itu di Bukit Tinggi gitu Kak. Oke. Nah ini kalau Kak Dini sendiri pernah bawain yang memang ini gak sih Kak, kayak temanya itu tentang kebudayaan Minang? Sering sih Kak. Oh memang sering ya? Iya, waktu acara festival festival yang di Jembatan Siti Nurbaya itu kan Tante Emi sama Bang Itong angkat tema yang apa namanya, yang
bajamba gitu loh Kak. Jadi aku dipasangin baju batik Kajang Padati, di mana batik itu khas Padang. Habis itu dipakein kayak yang menjulang tinggi itu loh Kak. Yang menjulang tinggi. Oke. Iya. Kayak tengkulak gitu Kak, kan? Dibilang tengkulak enggak juga Kak. Itu semacam kayu yang ditutup kain gitu loh Kak. Oh, Iya. oke. Berarti masih baru-baru ini ya Kak ya? Itu tahun 2023 Kak. Iya. Tahun kemarin. Iya, lebaran Oke. tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin. Oke, berarti Kak Dini show-nya memang sering bawa budaya Minang ya? Tergantung tema show-nya sih Kak. Tergantung tema show-nya. Oke. Nah, ini sejauh ini pernah ada pengalaman berkesan nggak sih Kak di dunia modeling ini? Pengalaman berkesan ada kali ya Kak. Nggak mungkin sepanjang itu nggak berkesan gitu. Apa tuh Kak Dini? Mungkin lebih ke kayak dari agensi sendiri ya. Itu kayak bener-bener kekeluarganya tuh lengkap banget gitu Kak. Kayak yang satu tampil itu semuanya support gitu Kak. Kayak sampai misalkan itu udah baru Hamin, maksudnya masih jauh acaranya, tapi pas dikasih tahu ini loh yang tampil, itu semua kayak prepare gitu Kak. Kayak bajunya ini ya, ini nih gini ya gitu loh Kak. Oke, berarti memang saling menyemangati ya Kak ya? Iya Kak. Nggak ada iri-irian ya? Enggak Kak. Enggak ya? Sistemnya kekeluargaan Kak. Oke, kekeluargaan. Ini BTW Kak Dini di Mars Management udah berapa lama nih Kak? Mars Management itu sendiri kan dari tahun kemarin, setelah pas lebaran Kak adanya. Sebenarnya tuh udah lama, dari 2020, berawal dari Circle yang akhirnya memutuskan untuk membuka agensi gitu Kak. Oke, berarti Kak Dini dari awal Mars dibentuk, Kak Dini udah bergabung? Udah dari 2020 kami udah mantep gitu Kak. Oke, berarti udah lama ya Kak Iya. ya. Nah ini Kak Dini pernah ngerasain insecure gak sih Kak sama model-model lain pas mau tampil atau mau lomba nih? Insecure pasti ada dong Kak, karena seperti yang kita tahu dunia model itu seperti apa gitu ya Kak. Terus abis itu sedangkan dengan kita yang biasa aja, kita yang dari bukan siapa-siapa gitu, tahu-tahu kita sepanggung dengan orang yang dia ini loh, dia itu loh gitu. Kayak bulan puasa kemarin itu aku sepanggung sama Kak Wulandari Herman Kak. Nah di situ kayak bisa nggak ya kita kayak uninya gitu Kak. Terus abis itu pas kita iniin ternyata alhamdulillahnya bisa gitu loh Kak. Cuman insecure-nya mungkin dari segi, bukan insecure sih Kak, tapi lebih kepada tahu diri sih Kak. Karena seperti yang kita tahu, kebutuhan di dunia model itu pasti banyak, tergantung kita menanggapinya gimana. Karena kalau dari segi ekonomi kita yang biasa aja gitu loh Kak. Karena jujur papa aku pun seorang agen bus, Kakak tahu nggak Kak? Kayak Connect Bus. Nah, papa aku tuh kerja di Connect Bus Padang Pasaman. Berarti ekonomi aku tuh biasa aja gitu Kak. Sedangkan di dunia model sendiri kan kita tuh harus gini. Tapi balik ke pribadi masing-masing sih Kak, gimana ya. Jadi semuanya tergantung pribadi masing-masing Iya. ya Kak. Kita terima telepon dulu ya Kak Dini. Oke Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diaf itu di Facebook. Oke, silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Kak Dini. Ini baru mulai atau dari tadi? Ini udah dari tadi ya, Baru Vito. berapa jam ini? Aku Udah ketiduran. 17 menitan. Oh, ya. Mm. Ketiduran sih, tapi baru bisa nangkap tadi. Oke. Aku kayak tadi nunggu itu. Mau mulai kok. Belum mulai tadi. Silakan pertanyaannya ya. Ya, assalamualaikum Kak Dini. Iya, waalaikumsalam. Jadi gini Kak Dini. Aku kan di ini ya di Panti PSBN Puasa Kakak pernah main ya. Jadi Panti ngeka ya. Jadi apakah boleh seorang disabilitas ngeka itu jadi modeling, dan itu bagaimana caranya? Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau bertahu Kak Dini apakah masih kuliah atau berapa umurnya sekarang, masih berapa? Sekarang kok akan kelahiran tahun 2000 kalau Kak Dini bagaimana
yang kedua yang ketiga adalah demotivasi dari siapa sih? Kak Dini itu ingin jadi modeling. Sekian, terima kasih. Nanti kalau masih kurang nanti aku kembali masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas Kak Dini pertanyaannya atau mau aku ulang lagi? Jelas. Jelas ya. Oke, silakan tanggapannya Kak Dini. Untuk yang pertama itu apakah disabilitas bisa jadi model? Itu balik lagi tergantung tema dari desainernya. Tapi kalau untuk disabilitas yang hanya yang seperti kriteria yang di awal tadi mencukupi, kenapa tidak? Satu lagi, yang kedua itu maaf Kak, tadi yang kedua Pertanyaannya Kak Dini masih kuliah nggak? Terus kelahiran tahun berapa gitu? untuk masih kuliah tadi udah dijelasin kalau aku mahasiswa akhir di UNP, kelahiran tahun 2001 Kak. Oke. Nah yang ketiga itu awal mula ikut model ini kan awalnya iseng-iseng tadi ya Kak. Iya, Kak. Nah motivasinya itu termotivasi dari mana nih Kak? Kalau untuk motivasi sendiri lebih ke akunya, ingin merubah mindset orang satu, yang kedua ingin bilang ke orang-orang kalau model itu nggak seperti yang mereka pikirkan. Terus abis itu lebih ke keluarganya Kak, kayak aku ingin istilahnya kalau di Minangnya membangkit batang tarandam gitu Kak. Oke, iya. Paham ya Fitro ya. Jadi Kak Dini ini memang mahasiswa akhir di UNP jurusan manajemen ya Kak ya? Iya Kakak. Oke. Nah kita terima penelpon lagi ya Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kurang Kak Jilat. Oke. Ya banyak Kak juga. Oh ya, Oke. kalau di UMP ya. Oh, itu kalau di UMP itu kan banyak ya, ada pendidikan guru, ada pendidikan apa itu. Jadi ada nggak ingin menyambung kuliah. Kan kalau ini kan bagaimana, apakah ingin mau menyambung kuliah? Aku sih gimana ya, masih bingung juga. Karena aku di mana tuh di PSBN Panti Sosial Nenek Tua Sakato Padang. Kebetulan aku di sini aku belajar memijat ya. Jadi nanti kalau Amerika aku ini apa tuh tamat, itu belum tentu ingin pakai gimana. Kalau untuk jadi modeling ini kira-kira nanti langkah-langkahnya itu seperti apa? Sebenarnya aku ingin juga loh belajar sama Kak ini lebih dalam. Mumpung aku masih di panti, mungkin aku perlu banyak juga belajar kan. Kalau keluar nanti banyak ya akan ketemukan jiwa itu nanti seperti apa. Itu saja Kak Dia sama Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silakan Kak Dini. Kalau untuk yang pertama tadi jurusan ya Kak, jurusan aku jurusan manajemen, terus mau nyambung atau enggak, itu kalau kepikiran untuk menyambung saat ini mungkin kerja dulu ya Kak, gimana nantinya gitu. Yang kalau seandainya ditanya ada niat mau nyambung, nggak ada, tapi dengan keringat sendirilah Kak gitu, tidak membebani orang tua lagi gitu. Terus yang kedua, cara jadi model itu balik ke diri sendiri lagi, gimana kita belajar untuk terus mengupgrade ilmu kita. Habis itu banyak kayak aku sering lihat-lihat show gitu Kak, nonton catwalk atau show dimana itu bisa kayak oh ternyata ini tuh gini ya bawainnya, ini tuh gini ya gitu loh Kak. Oke. Nah ini untuk Kak Dini sendiri role modelnya siapa nih Kak? Kalau untuk saat ini itu ada Raudah Kak, itu dari Somalia, model hijab yang udah mendunia Kak. Oke. Kenapa Kak suka sama Raudah? Karena terinspirasi karena kan beliau hijab gitu Kak, tapi dengan hijabnya tidak menutup kemungkinan kita untuk di kancah dunia gitu loh Kak. Oke. Jadi selain itu ada nggak Kak role model Kak? Ada, kalau dari Padangnya sendiri itu pastinya Uni Wulandari sih Kak. Uni Wulandari Iya. ya.
Oke. Nah ini Kak Dini belajar model ini gimana sih Kak awal mulanya? Otodidak ya berarti ya? Ya, awal mulanya otodidak, yang lomba tadi itu Kak. Cuman pas SMA itu kan udah masuk ke sekolahnya gitu Kak. Nah, dipermak lagi pas gabung sama Mars gitu Kak, diperhalus lagi gitu jalannya, apanya. Karena role model di Mars itu kan acuannya fashion luar negeri gitu Kak. Jadi sangat berbeda dengan yang udah dipelajari sebelumnya gitu Kak. Oke, berarti memang banyak ya Kak belajar dari Mars Management ya. Sangat banyak Kak. Sangat banyak. Oke, nah kalau dari Kak Dini sendiri gimana sih Kak cara membangkitkan percaya diri gitu supaya kita tampil pede nih ketika mau show ataupun mau lomba, dari Kak Dini sendiri apa sih tipsnya? Kalau dari pribadi aku yang pertama lebih ke do the best aja sih Kak. Berikan yang terbaik ya. Iya. Oke. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Oke, selain itu ada lagi nggak nih Kak tipsnya? Satu lagi, apapun bagaimanapun keadaanmu, tapi percaya sama diri kamu sendiri gitu. Oke, kita terima telepon lagi ya Kak. Halo, assalamualaikum. Dari Kak Bra, selamat pagi. Oke. Oh ya, itu kalau ini ya tadi Kak Dini ngomong secara percaya pada diri sendiri ya. Itu dalam model itu tekniknya itu apa ya harus kita ini apa tuh tadi maaf ya kan penyandang disabilitas mental ya. Itu apakah mungkin perlu penjelasan atau bagaimana? Atau bagaimana misalnya? Apakah kita perlu penjelasan atau bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Kak Dini tanggapannya. Kalau untuk membangkitkan kepercayaan diri, balik ke gimana cara kita bersyukur sih Kak. Ya, apa yang dikasih Tuhan mungkin itulah yang terbaik. Satu lagi, jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai hambatan untuk kita sukses, karena kita nggak tahu nih kita punya kelebihan di mana gitu Kak. Banyak kok orang-orang disabilitas yang sukses di luar sana. Dan satu lagi, menjadi besar itu kan nggak harus sempurna gitu loh Kak. Oke. Wah, dalam ya Kak ya. Nah, dari Kak Dini sendiri ini sebelumnya ada nggak sih Kak keluarga Kakak yang memang dari dunia modeling nih? Mungkin orang tua? Kalau untuk dari keluarga perdana sih Kak. Perdana ya? Iya, Kak. Berarti dari sebelum-sebelumnya kayak sepupu, tante. Karena mama aku berasal almarhum kakek aku itu ustadz Kak. Oh, ustadz. Iya. Oke. Jadi memang ini ya Kak, ke agama gitu ya. Oke. Itu sempat menantang nggak nih keluarga Kak Dini pas Kak Dini di dunia model ini? Waktu kecil sih enggak ya Kak. Cuman seiring berjalannya waktu, karena mungkin sebelumnya aku masih pakaian terbuka, itu menentang tidak, karena takut aku kena mental juga sih Kak. Cuman lebih dikasih pilihan kalau mau lanjut dengan hijab atau enggak sama sekali gitu. Karena aku udah model ini dunia aku gitu. Jadi kayak ya udah aku berhijab gitu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kurang lagi. Masih kurang. Oke, singkat aja ya Fitro, soalnya waktu kita terbatas. Oh ya, di keluarga Kak Dini ada enggak? Keluarga ini pun maaf yang kurang dalam segi penglihatan itu masih ada nggak seperti aku. Aku kan juga inilah keluarga mendengar Kak Dini ini mungkin aku udah ini sekali mungkin sebagai kayak itulah itu. Ada nggak keluarga Kak Dini yang maaf berkurang dalam segi penglihatan? Oke. Itu aja. Jelas nggak Kak Dini? Jelas kok Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Dini tanggapannya. Kalau untuk dari keluarga aku sendiri sih nggak ada Kak. Iya. Oke. Nah ini BTW kan tadi pilihannya antara berhijab atau enggak sama sekali ya Kak. Iya Kakak. Nah itu dari Kak Dini sendiri pernah nggak sih dapat tawaran nih show tapi buka hijab gitu? Pernah. Pernah Tapi ya? aku awalnya aku nggak mau, abis itu ujungnya aku bilang ya udah lapor ke Bang Itong gitu. Karena apa-apa aku bilang lapor ke Bang Itong aja deh, karena takutnya nanti kita karena kan kita apa-apa kita harus nerima ya Kak apa yang dipakein. Jadi itu dilanjutkan oleh pihak agensi gimananya gitu loh. Oke. Berarti kalau misalkan udah disuruh lepas hijab memang menolak ya Kak Iya, ya? karena dari awal pas aku memutuskan berhijab dan aku bilang Bang, aku berhijab ya, aku izin ke Bang Itong. Abis itu Bang Itong bilang nggak lepas-lepas lagi ya, yakin? Insya Allah gitu Kak. Oke. Berarti dulu sebelumnya Kakak modeling pernah yang non hijab juga ya? Iya Kak, sampai 2020, akhir Sampai 2020 2020. aku baru berhijab. Oke. Berarti enjoy ya Kak di dunia modeling ini ya? Ya, seperti yang Kakak lihat. Di enjoyin Iya ya. Kak. Oke, kita terima telepon lagi ya Kak. Halo, assalamualaikum. Ini Kak Dira sekali lagi ya. Aku ingin lah undang Kak Dini nanti jadi narasumber di PPSBM untuk memberikan motivasi. Kira-kira Kak Dini siap nggak? Kak Dira aku undang Kak Dira sama Kak Dini jadi narasumber di Meta ini. Kira-kira siap nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tuh tanggapannya Kak Dini? Aduh, jadi takut aku Kak. Mungkin nanti lapor ke agensi aja Kak Iya, ya boleh, Kak ya. Kak. Gimana-gimananya ya Kak ya. Nanti langsung ke pihak Bang Itongnya aja ya. Boleh nih Kak di spill Instagram ini ya agensinya Mars Management, atau boleh juga Instagram Kakak pribadi, mana tahu nih ada yang masih kepo-kepo nih sama Kak Dini ya, sama agensinya juga Mars Management. Apa nih Kak nama sosial medianya? Kalau untuk Instagram itu Instagram aku pribadi itu Rahmadini Putri _15. Oke. Kalau untuk manajemen itu Mars Management, dan kalau untuk founder dari Mars Management itu biasanya langsung DM ke Itong Hen gitu kan. Oke, jadi kalau mengundang Kak Dini nanti langsung aja ya Kak ya ke Instagram Bang Itong ya. Iya, itu ada di Itong bio Hen. aku kok. Ada di bio Iya. Kakak. Oke, jadi kalau mau yang undang-undang Kak Dini, insya Allah ya Kak ya. Oke, nah ini Kak Dini karena kan udah di penghujung waktu ya, Iya, karena Kak. waktu kita terbatas, mungkin boleh ya next time kita ngobrol-ngobrol lagi Oh, boleh atau banget, sharing-sharing lagi ya Kak ya. Boleh nih Kak, kita ke closing statementnya, apa sih harapan Kak Dini untuk diri Kak Dini ke depannya, dan juga apa nih pesan-kesan Kak Dini untuk generasi muda Minang selanjutnya? Untuk generasi muda yang sama-sama kita tahu pada banyak yang insecure ya Kak. Jadi bagaimanapun bentuk kamu, bagaimanapun keadaan kamu, jangan pernah berhenti bermimpi. Oke, yang penting percaya diri ya Kak. To the Iya. best tadi ya. Do the best aja. To the best aja. Oke. Nah ini harapan Kak Dini untuk kedepannya apa nih Kak? Semoga jadi yang terbaik dari versi sebelumnya aja Kak. Oke, menjadi lebih baik Iya, lagi ya Kak. seterusnya. Karena kalau kita kayak gitu-gitu aja kita rugi ya Kak Dini. Iya, ya. satu lagi kalau ngebandingin dengan orang lain itu capek sendiri Kak. Nggak ada habisnya. Mending dengan diri kita kemarin aja gitu. Iya, yang penting bersyukur ya Iya, Kak. Kak. Apapun keadaannya kita harus bersyukur ya Kak, apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke deh Kak Dini, makasih ya Kak Dini atas waktunya tadi. Iya, terima kasih. Morat-marit kembali, ya Kak ya ke sini. Ya agak kacar-kacir Kak. Kacir-kacir. Ini mau ada event lagi nih Kak rencananya. Event dokter bedah ya Kak Oh, di dokter FK bedah. Unan. Iya. Oke, Masya Allah. Sukses terus ya untuk Kak Dini, dan juga Amin. untuk Mars Management, dan juga untuk Coach Bang Itong Hen ya.
Semoga apa yang diharapkan ke depannya menjadi lebih baik itu tercapai ya Kak Dini. Amin kakak. Amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Dini atas waktunya. Ya, terima kasih kembali, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, dan sanak pendengar kita sudah bersama ya tadi dengan narasumber kita ada Kak Rahmadini Putri. Ini merupakan seorang model dari agensi Mars Management. Dan terima kasih untuk sanak pendengar yang sudah bergabung ya. Tadi baik yang melalui telepon, yang sekedar mendengarkan di 92,4 MHz. Dan nanti kita juga akan bertemu lagi di sanak pendengar di Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.